Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Mu'alifa dengan NIM 124240165 dari kelas SIE. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah tutorial untuk menampilkan sebuah halaman web yang isinya eh, data-data dari sebuah database. Nah, di sini ada perintah menggunakan database Nwin. Nah, di sini saya sudah mendownload database tersebut. Ini yang terdiri dari 8 tabel, yaitu ada tabel kategoris, tabel customer, tabel employers, tabel order details, tabel order, tabel product, tabel shipper, tabel supplier. Nah, di sini eh, halaman webnya hanya akan menampilkan 5 data aja. Yang pertama ada product ID, product name, category name, company name, unit price. Nah, akan tetapi kita hanya menggunakan 3 tabel saja dari 8 tabel yang ada dalam database Nwin. Nah, di sini kita akan melihat dari 5 data ini, mereka itu berasal dari tabel mana aja sih? Nah, untuk yang pertama, itu kita open yang produk dulu. Nah, untuk yang tabel produk ini, di sini ada product ID akan kita pakai, product name akan kita pakai, dan juga unit price yang akan kita pakai. Selanjutnya, eh, kita menggunakan kategoris. Nah, pada kategori ini, kita hanya mengambil kategori name. Lalu, untuk yang terakhir, kita mengambil suppliers. Nah, pada suppliers ini, kita mengambil company name aja. Ya, company name saja. Nah, sudah, mari kita eksekusi HTML dan juga PHP-nya pada VS Code. Oke, nah saya sudah open folder sebelumnya dan folder tersebut saya taruh pada folder XMPP lalu dalam folder htdocs agar bisa diakses melalui Google Chrome localhost. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan PHP terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menutupnya. Nah, ini kita akan membuat koneksinya terlebih dahulu, koneksi ke database-nya. Untuk yang pertama, saya akan membuat dollar hostname. Nah, hostname ini apa sih? Nah, hostname ini tuh berguna untuk menyimpan alamat server database. Karena kita menyalakan secara lokal dengan XAMPP, nilainya localhost. Lalu yang kedua, kita membuat dollar username. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Atau username ini apa sih? Nah, username ini adalah berguna untuk login ke MySQL. Nah, default username untuk SMBP ini adalah root.
Lalu yang ketiga, kita akan membuat password. Nah, password ini adalah password MySQL. Nah, default di SMPP ini biasanya kosong ya, karena kita masuknya juga tidak menggunakan password, maka kita kosongkan saja. Untuk yang terakhir, database. Nah, kita menggunakan database Nwin, jadi kita ketik di sini, sudah. Lalu kita lanjut membuat gelar koneksi. Itu ada string ya. Nah, isinya itu keempat koneksi di atas ini kita tulis ke dalam string new MySQL. Kurung. Nah, new MySQL itu apa sih? Gunanya buat apa? Nah, new MySQL ini berguna untuk membuat koneksi ke database ini. Biar nanti kita hanya memanggil eh, apa? Kita tinggal memanggil nama data tadi, kita deklarasikan di sini. Oke, untuk selanjutnya kita membuat kalau koneksi error itu harus apa sih? Nah, kita membuat kode if atau jika. Ya, gelar koneksi tutup kurung die. Nah, oke. Dolar koneksi menuju connect error ini akan bernilai true kalau ada error dalam koneksi. Nah, kalau koneksi gagal, program ini akan langsung dihentikan dengan die lalu mencetak pesan errornya ini. Oke. Nah, kenapa sih kita harus ngelakuin ini? Ini tuh penting kalau ada koneksi gagal, kita itu nggak akan menjalankan query ke database. Nah, terus selanjutnya kita menuju query. P kecil ini adalah deklarasi dari products ya. Nah,
Untuk C kecil ini adalah deklarasi dari tabel kategoris. Lalu S kecil ini adalah eh, S kecil ini adalah deklarasi dari suppliers. Lalu P kecil ini unit P kecil ini deklarasi dari produk, yaitu untuk memanggil. Nah, ini semua berurutan sesuai yang akan muncul nanti. Nah, select ini itu memilih memilih. Nah, select ini tuh memilih data-data dari tabel-tabel yang akan kita gunakan. Nah, di tabel tersebut dideklarasikan dengan huruf alfabet kecil ini. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan form. Oke, nah, untuk agar bisa terdeklarasi di sini, lalu join si on. Nah, di sini ada join kategori C on P dot kategori ID sama dengan C dot kategori ID. Nah, ini tuh menghubungkan produk dengan kategori berdasarkan kategori ID. Untuk yang join suppliers as on P the supplier ID sama dengan S the supplier ID ini untuk menghubungkan produk dengan eh, supplier berdasarkan supplier ID. Nah, oke. Nah, hasilnya semua ini, hasilnya query ini akan disimpan dalam variabel result. Nah, ini disimpan dalam variabel result yang nantinya akan kita gunakan untuk menampilkan data di dalam HTML. Oke, sudah. Setelah ini kita akan
membuat tampilan halaman web menggunakan HTML. Nah, di sini kita akan membuat header yang berjudul daftar produk. Tabel, karena kita akan menampilkan dengan menggunakan tabel. Nah, di sini kita membuat tabel dengan border sederhana. Jadi, border sama dengan satu. Nah, kita mulai menggunakan, kita mulai menggunakan TR atau tabel row. Lalu di dalam TR ini ada tabel header yang akan membuat kolom header yaitu produk ID, produk name, lalu kategori name, company name, dan unit price. Oke, jika sudah, kita akan membuat sebuah looping. Nah, buat apa kok harus pakai looping? Nah, looping ini tuh untuk mengambil satu persatu baris hasil query sebagai array asosiatif. Seperti ini. Kita membuat tabel row lagi dan dengan di dalam sini itu harus sesuai dengan nama data yang ada di database admin ya.
yang akan ditampilkan nanti secara urut sesuai table row yang ada di TH ini. Harus sama. Nah, ini sudah selesai. Akan tetapi harus kita close dulu di sini. Seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Salah satunya ini. Nah, as around kurung produk ID itu berguna untuk mengambil nilai dari kolom produk ID untuk dimasukkan dalam tabel HTML. Jadi ini itu untuk mengambil semua data produk ID atau product name atau kategori name atau company name atau unit price pada tabel HTML. Nah, maka dari itu tabel header dan juga TD-nya itu harus sama urutannya. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang while atau looping yang kita gunakan di sini. Nah, loop while ini digunakan untuk mengambil satu persatu garis hasil query dalam bentuk array asosiatif yang seperti saya sudah sebutkan di awal tadi, di mana setiap database bisa diakses dengan nama kolomnya seperti ini. Ya, contoh salah satunya adalah $row kurung produk ID. Nah, proses ini dimulai dari baris pertama query lalu berlanjut ke baris berikutnya hingga semua data ditampilkan. Setiap loop akan mengambil satu baris data dan langsung memasukkannya ke dalam tabel HTML, sehingga tiap produk yang ada di dalam database akan muncul sebagai satu baris baru dalam tampilan web. Misalnya nih, jika ada tiga produk dalam database, loop ini akan berjalan 3 kali dengan setiap iterasi menambahkan satu baris ke dalam tabel
berisi informasi dari lima data ini. Oke, begitu semua data selesai diproses, fetch as such akan mengembalikan nol sehingga loop berhenti dan halaman web pun menampilkan daftar produk yang lengkap yang sudah diambil dari database. Jadi semua yang akan ditampilkan itu sesuai yang ada di dalam database. Oke, yang terakhir di sini Oke, yang terakhir kita akan melakukan yang namanya close koneksi. Buat apa sih close koneksi ini? Nah, close koneksi ini digunakan untuk menutup koneksi ke database setelah semua database ditampilkan. Ini tuh penting ya untuk menghemat server agar tidak ada koneksi yang terbuka terus-menerus. Oke, kita langsung eksekusi saja. Jangan lupa langsung close. Sudah selesai. Mari kita coba untuk menampilkannya ke Nah, di sini kita akan menampilkannya pada localhost. Di sini kita tadi menggunakan file produk PHP ya. Oke, di sini adalah sebuah tampilan halaman web yang menampilkan data-data dari tiga tabel, yaitu tabel produk, tabel kategori, dan juga tabel supplier. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Sebelumnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Saya pamit undur diri. Saya Aziza Mu'alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.